Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha Mulia
Salam sejahtera kepada kita semua. Selamat menyambut hari Jumat Agung pada hari ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan satu message yang mungkin akan menyebabkan kita semua tertarik. Itu apa yang begitu baik tentang Jumat Agung. Mungkin kita rasakan Jumat Agung. Jumat Agung adalah waktu saya di rumah ataupun waktu saya di gereja. Tapi persoalannya saudara, apakah sebabnya kita perlu meraihkan Jumat Agung? Mungkin apakah cerita di sebalik Jumat Agung? Yang kita tahu pastinya jelas, yaitu meraihkan kematian Yesus. Betul gak itu? Persoalan yang besar. Dan bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan, agak luar biasa dan mustahil untuk meraihkan kematian seseorang dengan seakan-akan bersuka cita. Hanya kita saja orang yang percaya di dalam Tuhan. Dan apa yang kita lakukan pada setiap Jumat Agung? Adakah kita bergabung? Ataupun adakah kita bersedih? Ataupun kita bersyukur atas kematian seorang anak manusia dan anak Allah yang hidup? Saudara dan saudari, saya begitu tertarik dengan persoalan-persoalan seperti ini. Dan bila kita lihat cerita tentang Jumat Agung, sebelum Yesus disalibkan, pada malamnya di Bukit Zaitun, murid-murid Yesus begitu takut dan melarikan diri pada malam sebelum Yesus disalibkan. Dan Petrus pula menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Kemudian sebelum Yesus memasuki kota Yerusalem, Yesus telah diangkat oleh orang ramai dengan katakan Hosana bagi anak Allah yang maha tinggi. Tetapi pada hari kejadiannya yang sama, orang ramai yang mengangkat dia sebagai raja adalah orang yang sama yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Nah, sebelum saya masuk dalam petikan ini, petikan dalam Alkitab, apakah pandangan saudara dan saudari ketika kita sedang meraihkan hari Jumat Agung? Yesus telah berkata dalam Matius 20 ayat 17 sehingga 19. Ketika Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dia mengajak 12 orang muridnya ke tepi dan berkata hanya kepada mereka, dengarlah, kita sekarang ke Yerusalem. Di sana anak manusia akan dikhianati dan diserahkan kepada ketua-ketua imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Kemudian mereka akan menyerahkannya ke tangan orang asing. Dia akan diejek, disebat, dan disalib oleh mereka. Tetapi pada hari ketiga, dia akan dibangkitkan semula. Saudara dan saudari, Yesus telah memperincikan rancangan Allah kepada murid-muridnya. Apa yang kita ada pada hari ini adalah cerita yang disaksikan sendiri oleh murid-murid Yesus. Kenapa kita meraihkan hari Jumat Agung? Ada sebabnya, adalah untuk penebusan dosa manusia. Jadi saya ingin bacakan dalam Ibrani 10 ayat 10 berkata,
dengan kehendak Allah itu, kita telah disucikan melalui persembahan tubuh Kristus, tubuh Yesus Kristus, sekali untuk selama-lamanya. Saudara dan saudari, dengan kehendak Allah, Tuhannya, dan daripada kematian Tuhan Yesus atas kayu salib, kita telah disucikan, kita telah dimurnikan satu kali saja untuk selama-lamanya. Di zaman dulu, orang Yahudi untuk menyucikan diri mereka, mereka perlu mengorbankan binatang seperti kambing biri-biri, kambing, dan burung merpati. Tetapi dengan kematian Yesus, satu kali saja, dan dia bukan saja untuk bangsa Yahudi, berita baiknya adalah untuk semua orang di muka bumi. Itulah janji Tuhan. Jadi, apa yang kita dapat daripada cerita ini? Kerana kematiannya kita beroleh kehidupan. Kerana kematiannya kita beroleh pengampunan. Kerana kematiannya hubungan di antara Tuhan dan manusia dipulihkan. Dan akhirnya, kerana kematiannya di atas kayu salib, kita beroleh kebebasan di dalam Kristus Yesus. Saudara, kematian Yesus di atas kayu salib bukanlah sia-sia. Kerana kematiannya membawa perubahan kepada umat manusia. Sangat sukar dipercayai, sangat sukar dilihat dan difahami oleh ramai orang. Tetapi melalui kematiannya dan kebangkitannya, Yesus membawa kita kepada satu titik permulaan yang baru. Inilah cerita tentang Yesus. Dan sebelum saya mengakhirinya, saya ingin membacakan sekali lagi dalam kitab Roma ayat 3:23 hingga 24 sebagai janji dan juga kenapa kita telah ditebus. Roma bab 3 ayat 23 hingga 24 berkata, karena semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Namun demikian, dengan kasih karunia Allah yang dikurniakannya dengan rela, manusia dapat diperbenar melalui penebusan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi harapan saya kepada kita semua, kita raikan hari Jumat Agung karena kita telah melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin? Sampai di sini saja. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.